Oke, shalom semuanya. God bless ya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, yuk kita lanjut lagi. Kemarin kita sudah belajar bagaimana titik terakhir Kain memukul Habel. Di mana itu kita bicara, kita belajar kalau akibat daripada kejatuhan seseorang dari keberhasilan, itu akibatnya dia akan menjadi pribadi yang tidak membuat banyak orang nyaman. Karena keberhasilan. Di mana kita belajar keberhasilan itu, di dalam keberhasilan yang lebih dan lebih lagi. Yang kita sudah pelajari sampai 6 episode ya saudaraku. Bahwa keberhasilan yang lebih dan lebih lagi. Oleh karena privilege Tuhan. Kalau di Alkitab dituliskan itu Taman Eden. Lalu diberikan Hawa. Karena memang kemampuan, skill, talenta, karunia dari Tuhan. Itu menonjol sekali saudara. Membuat seseorang itu berhasil. Nah, di situ muncullah iblis nangkring di pohon. Ketika Adam dan Hawa sudah selesai dengan apa yang Tuhan kerjakan, mereka hidup di Taman Eden. Asik sudah hidupnya. Wah, diberkati, kaya, berhasil, pelayanan dan sebagainya. Semuanya terlihat indah. Awalnya saudara, banyak sekali kasus seperti ini. Lalu muncullah iblis di dalam keberhasilan itu. Di mana iblis menggoda. Ditulis iblis itu menggoda. Karena kita sudah sampai kisah Kain. Pada awalnya Adam dan Hawa masih punya kuasa. Dosa ketika pertama kali menyerbu, pada awalnya kita itu mampu menolaknya. Kita digoda perempuan, oh tidak. Tetapi kalau kita terus melihat dosa itu akan menarik. Ketika kita terus bergaul dengan hal-hal yang buruk, kebiasaan yang baik akan hilang. Pergaulan yang buruk akan menghilangkan kebiasaan yang baik. Kalau kita terus berkubang di sana, satu hari kita akan jatuh. Hawa berkomunikasi. Keberhasilan kita terus dikomunikasikan dengan orang-orang yang punya pendapat tidak selaras dengan firman. Walaupun mereka orang-orang cerdik pandai di kalangan dunia. Saya yang lalu pernah saksikan bagaimana kita menghindar pajak dari pemerintah. Dan itu tidak bisa ditemukan saudaraku. Tapi kami menolaknya. Karena kami terbiasa membangun pajak yang bersih. Ya mungkin ada orang yang tidak membayar pajak dengan benar, gak apa-apa. Pemerintah punya cara, itu bagian pemerintah. Cuman yang kita bicarakan hari ini, hubungannya dengan pemerintahan kerajaan Allah, bukan dengan pemerintah Indonesia, bukan pemerintah di dunia, tidak. Caranya itu, kalau pemerintah dunia ini memberikan denda, kalau pemerintahan kerajaan Allah itu iblis berkuasa. Kerajaan kegelapan itu dominan di hidup seseorang ini. Oleh karena tawaran-tawaran dunia. Dan itu dikomparkan, dikawinkan dengan hukum kerajaan Allah atau firman Tuhan. Loh enggak apa-apa, kan begini. Enggak salah. Lah kalau di gereja ya memang begitu. Tapi kalau ini enggak begini, enggak bisa. Kalau kamu mau mendirikan sesuatu kamu dengan cara gereja, enggak bisa. Bahkan pembangunan gereja loh saudaraku. Pakai cara-cara dunia.
pembangunan jemaat dengan cara-cara dunia, menjatuhkan pelayanan yang lain. Itu sebenarnya kita sedang berhadapan dengan setan. Memang menggoda dan kita memakannya sehingga kita kehilangan privilege dari Tuhan. Tapi tetap mendapat pertolongan Tuhan. Hawa dan Adam setelah dikeluarkan, dihalau dari Taman Eden, mereka di luar Taman Eden, melahirkan anak dengan pertolongan Tuhan. Kain setelah diusir sama Tuhan, disuruh ke bumi, minta Tuhan supaya jangan dibunuh, Tuhan kasih. Sehingga kita belajar yang lalu, walaupun kita diberkati Tuhan, walaupun sepertinya iman kita menjadikannya, walaupun kita berhasil, walaupun kita selalu ditolong Tuhan, doa kita didengar Tuhan. Tapi belum tentu kita hidup di dalam privilege Tuhan. Adam dan Hawa ditolong Tuhan. Kain doanya dikabulkan Tuhan. Tapi mereka sedang tidak mendapat privilege Tuhan. Dan hidup mereka terus melahirkan hal-hal yang jahat. Coba saudaraku renungkan ini, pahami ini dulu. Kisah Adam dan Hawa sampai Kain dan Habel. Nanti ada kisah Ismail, kisah Esau. Orang-orang yang gak mendapatkan hak waris, kehilangan hak waris, dan memang bukan pemilik hak waris. Mereka menjadi lebih baik dalam proses kehidupan mereka di bumi. Karena mereka diusir dari keluarga yang mendapatkan waris. Perilaku mereka menjadi baik, tapi tetap tidak mendapat warisan dari kerajaan Allah. Betapa Tuhan itu tegak lurus. Tuhan tidak bisa ditawar. Hukum-hukum Tuhan itu pasti. Tetapi di dalam hukum Tuhan ada kasih karunia yang menyertai. Salah satunya Tuhan mengingatkan. Salah satunya melalui khotbah. Salah satunya melalui hamba-hamba Tuhan memberi nasihat. Melalui teguran-teguran khotbah yang keras. Melalui teguran-teguran pribadi dari hamba-hamba Tuhan yang mengingatkan saudara. Saya punya sebuah cerita saudaraku. Ketika di awal-awal pengikutan saya akan Tuhan, saya sudah full time. Pada suatu hari saya dihubungi teman saya. Teman saya bilang, kamu itu kurang doa, kamu harus lebih banyak doa. Saya bilang tidak, gimana bisa kurang doa? Doaku tetap setiap hari kok. 3 bulan kemudian saya jatuh. Dan Tuhan ngomong, memang kamu kurang doa, mestinya kamu menambahkan doa itu. Oleh karena kesombongan saya sudah melakukan, merasa masih mendapat privilege Tuhan. Walaupun di dalam doa Tuhan tuh ngomong, tapi karena menolak untuk diberitahu, ada hukumnya sendiri. Yaitu akibat tidak menerima didikan. Saya mendapat disesah. Jangan pandang enteng didikan Tuhan. Anak yang dikasihnya akan disesah dan dihajarnya. Saya mendapat hajaran saudaraku, enggak enak. Saya berdoa, nangis sama Tuhan. Tuhan ingetin, kamu diperingatkan enggak mau. Oh saya pikir bukan daripada engkau. Betapa sombongnya. Merasa di puncak keberhasilan doa, merasa enggak kurang. Padahal Tuhan singkapkan melalui seorang teman yang jujurnya rohaninya rekan ini, saya yang salah satu yang berbagi sama dia. Jadi kamu di bawah saya kok. Jatuh. Iblis bertengger dalam keberhasilan saya berdoa. Karakter saya ini yang dimainkan iblis. Jadi karakter manusia lama, karakter yang gak mau kalah, karakter yang licik, karakter yang ini. Setiap orang punya karakter yang salah. Setiap orang punya yang namanya tabiat dosa dari kejatuhan manusia pertama. Setiap orang punya budaya yang berseberangan dengan Alkitab dari kehidupannya. Entah dari orang tua, entah dari budaya lokal setempat, entah dari keluarga, famili,
Entah dari kota dia tinggal. Kalau kota dia tinggal itu Lot. Lot menyerahkan anak gadisnya untuk dididuri. Padahal punya pacar. Ketika para malaikat Tuhan datang. Mau disodomi sama penduduk Sodom Gomora. Kota itu mengubahkan kebiasaan Lot yang budayanya ikut Abram. Ketemu sodomi di sana. Lot, enggak apa-apa, anakku aja deh. Mereka masih perawan loh. Anaknya dikorbankan. Lot terkena dewa. Pujaan, salah satu cara dewa, dewi di Timur Tengah itu adalah mengorbankan anak. Untuk sebagai persembahan. Lot terkena itu. Karena dia memilih Sodom Gomora. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Gitu. Karena keberhasilan kita naik next level, kita ketemu orang-orang yang berhasil. Kita ketemu ahli-ahli, kita memakai staf yang lebih-lebih hebat. Lalu kita mulai menerima diskusi untuk kemajuan usaha yang kita tekuni, perusahaan yang kita dirikan, pekerjaan yang diberikan pada kita, termasuk pelayanan, pengembangan pelayanan, pembangunan jemaat, pembangunan gereja, yang akhirnya memakai cara-cara dunia, sudah enggak beriman sama Tuhan. Sebagai contoh aja, bukan setuju atau tidak, tetapi ini menurut pandangan, mungkinan yang enggak benar juga. Tapi ini boleh, saya melihat bahwa kalau membangun gereja dengan cara berhutang, dengan memberikan jaminan surat gereja, apapun itu, menurut saya imannya kemana? Salah satu contoh kecil aja, saudaraku. Karena saya menemui seorang hamba Tuhan yang pelayanannya sebetulnya cukup mapan, tapi karena ingin membangun bangunan gereja lebih mewah, sehingga dia mulai membangun, berhutang dengan toko bangunan yang mau karena itu gereja, dianggap baik, dianggap benar, akhirnya nggak bisa bayar. Nah, pemilik toko bangunan ini duduk makan satu meja sama saya. Pada suatu hari, saya nggak tahu, tapi dia ngomong, kamu tahu nggak pendeta ini? Saya tahu, itu pendeta saya tahu. Karena itu keluarga saya ada di sana ibadahnya. Ngomongnya nggak enak, kenapa? Utang bahan bangunan nggak bayar-bayar. Ditagih nggak bayar-bayar, karena nggak punya duit. Menurut saya itu iman yang nggak benar. Saudara, itu pakai cara dunia. Iman yang kesusupan cara dunia, saudaraku. Ada lagi seorang teman yang diberikan Tuhan keuangan yang cukup-cukup saja, lalu mulai untuk menaikkan levelnya membeli mobil. Dari jual hak kepemilikan karena punya tanah, ceritanya gitu. Beli mobilnya nggak salah, tetapi ketika anak dia besar untuk sekolah di perguruan tinggi, dia tidak mampu membiayai dengan baik. Sehingga harus ada pertolongan hamba bantuan lain. Karena anaknya sakit. Apakah itu iman yang benar? Warawiri untuk pelayanan, bawa mobil gagah, baju si cakep. Bayar uang sekolah anak nggak mampu. Harus berdoa dulu, bergumul. Lalu Tuhan kirimkan, bersaksi. Menurut saya sih, entah benar atau tidak, menurut saya ya nggak pas. Karena punya mobil, buat apa naik mobil? Buat mobil tuh uangnya disimpan untuk biaya anak kuliah supaya dia lebih nyaman kuliahnya. Tempat tinggal yang nyaman, lalu pembayaran setiap uang semester terbayar dengan baik. Masuk kuliah, nyicil. Gak tahu uang dari mana. Semuanya gak tahu dari mana. Nah, saya cuma bisa bilang ada firman yang menuliskan ini. Apabila engkau hendak membangun sebuah menara, hitung dulu anggaranmu. Saya sampai tengah jalan gak cukup, kamu akan dipermalukan. Sederhananya kata-kata gitu. Kalau engkau hendak merebut sebuah kota, hitung dulu kekuatanmu. Kalau yang di pihak sana itu 20.000, kamu cuma punya 10.000 pasukan, kamu harus datang berdamai sama dia. Lah ini di mana ini? Kalau dihantamkan dengan iman seperti itu. Lah itulah iman yang udah kecampur. Kenapa? Karena ada hawa nafsu daging.
Supaya kelihatan dipakai Tuhan, supaya kelihatan diberkati. Supaya keinginan diri. Karena suka. Supaya itu kan menjadi kita suka. Saya supaya punya uang, saya harus kerja keras. Kan suka punya uang. Saya harus merapikan diri supaya saya bisa menikah. Kan suka menikah. Gitu loh. Sukanya enggak salah, caranya yang salah. Pembangunan gereja, pengembangan pelayanan jemaat enggak pernah salah. Apalagi kalau visi dan misi dari Tuhan. Tapi dilakukan dengan cara dunia. Nah inilah yang menjadi salah. Saul kesalahannya, oleh karena rakyat berserak-serak meninggalkan dia, Saul membakar korban persembahan, mengadakan ritual persembahan kepada Tuhan. Yang Tuhan tetapkan dilakukan oleh hambanya Nabi Samuel. Alasan Saul masuk akal, tapi kerajaan Allah nggak bisa ditawar. Saul tidak mau sabar. Dianggap Samuel nggak datang, padahal Nabi Samuel datang tepat pada waktunya. Nah, oleh karena ketidaksabaran ini membuat Saul itu salah, yang melahirkan Kain lagi. Di mana dengan terang-terangan Allah mengatakan bahwa kamu bunuh Raja Agag, ya kamu berperang sama dia, kalahkan dia, aku menyertaimu. Ini bahasa sederhana, saudara. Bunuh Raja Agag, lalu segala rampasan perang, apapun itu, termasuk lembu tambun, kekayaan itu, kamu musnahkan. Saul menang, Raja Agag enggak dibunuh. Lalu lembu-lembu tambun, kambing domba yang sehat, yang gemuk, itu diberikan ke orang miskin. Nabi Samuel datang, Tuhan bertanya. Akhirnya Nabi Samuel yang bunuh Raja Agag. Raja Agag harus tetap mati. Jadi ketika Tuhan berfirman kepada siapa aja tentang kita atau tentang apapun, walaupun orang yang ditugaskannya tidak mau melakukannya, tetap ada penggantinya. Saul tidak melaksanakan segala perintah Tuhan, berkhianat, ingkar, murtad dari Tuhan, ada kok yang gantiin, Daud yang dipilih. Sehingga kita nggak boleh bahwa tanpa saya pelayanan nggak bisa jalan, tanpa saya pelayanan nggak bisa dapat duit, tanpa saya pelayanan tidak bisa begini. Tanpa saya pekerjaan ini tidak bisa. Tidak. Kalau itu kepentingan kerajaan Allah bangun. Kerajaan Allah sudah siapkan orang pengganti kita. Sehingga kita nggak bisa sombong sama Tuhan. Nggak bisa sombong hidup di dunia. Tanpa aku nggak bisa apa-apa kamu. Enggak, orang lain gantikan. Sehingga kita pun sebaliknya nggak usah takut ditinggalkan orang. Yang ngasih duit pelayanan, yang punya kontribusi di pelayanan, yang paling pintar di pelayanan, yang membangun itu paling hebat di pelayanan. Jangan takut. Kalau kita nggak salah, Tuhan gantikan. Bahkan jauh lebih baik, seringkali seperti itu. Yang penting jangan kita yang salah, saudaraku. Nah inilah namanya pakai cara Tuhan. Nggak terus rayu-merayu, lalu berharap orang itu tetap jangan keluar karena dapat duit dari dia. Lalu ikut main 4 guribat, ya udahlah biar dia gini, biarin terima aja. Yang penting dia tetap memberikan persembahan karena gereja ini butuh persembahan. Lalu membiarkan segala sesuatunya, itulah Adam. Adam membiarkan Hawa berkomunikasi sama setan. Adam membiarkan Hawa melihat buah itu menarik, dipetik, dimakan. Bahkan menjerumuskan Adam ikut makan. Itulah cara iblis membawa sungai dosa itu, bukan sungai sukacita. Kita bertahan terus. Caranya gimana? Keluar dari sungai itu. Kebaskan debu di kakimu. Jangan ikuti mereka. Jangan bergaul dengan mereka. Alkitab catat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jangan. Lebih baik gak punya teman daripada punya teman membawa aku masuk ke neraka. Lebih baik aku tidak menjadi kaya daripada kekayaan aku membawa aku masuk neraka. Tapi pada saatnya nanti Tuhan pasti mengangkat ekonomiku, menjadikan aku berhasil dan memiliki kekayaan yang dari kerajaan Allah. Karena Tuhan yang menganugerahkan kepadaku untuk aku kelola, karena aku punya kewajiban memakai kekayaan itu untuk tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan Tuhan.
pasti untuk kesejahteraan banyak orang, keluargaku, rekan pelayanan, lalu para staf pekerjaan dan sebagainya. Episode yang lalu kita belajar ada kewajiban sebagai prajuritnya Allah. Hak kita akan dipenuhi. Setiap pekerja patut mendapat upah, ditulis di Alkitab. Jerih lelahmu di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Semua itu sudah Tuhan tetapkan. Jadi Adam mendapat privilege di Taman Eden. Dia kompromi karena dia terlalu bersuka cita dengan kelebihan yang Allah beri. Inilah tulangku, inilah dagingku. Wow. Sehingga timbullah saat itu birahi. Karena beranak cuculah penuhlah bumi. Oleh karena firman Tuhan. Akibatnya karena birahi melakukan pelanggaran yang dilarang Tuhan. Kompromi. Dosa yang selanjutnya dari pergaulan yang buruk itu pasti kompromi. Yang membawa kita keluar dari privilege Tuhan. Tapi Tuhan tetap tolong. Lalu lahirlah Kain. Di mana Kain ini di dalamnya sudah ada karakter yang jahat. Lahirlah perusahaan yang baru yang memang dari awal didirikan dengan cara-cara yang tidak baik. Cara-cara yang melanggar firman Allah. Didirikan pelayanan dengan cara-cara yang tidak baik. Yang melanggar firman Tuhan. Ada pelayanan seperti itu saudaraku. Ada sebuah pelayanan zaman ini seringkali terjadi. Membuka pelayanan di sebuah tempat. Lalu mengadakan kegiatan-kegiatan yang akhirnya membuat pelayan-pelayan Tuhan yang setempat itu tersakiti. Lalu dengan bangganya memproklamirkan, tahun ini kami akan membuka sekian banyak gereja. Ingat, Kain itu lahir karena pertolongan Tuhan. Pelayanan yang didirikan itu bisa karena pertolongan Tuhan. Pekerjaan yang baru, usaha yang baru, perkembangan itu oleh karena pelayanan Tuhan. Karena seseorang yang membangun gereja dengan berhutang ini, akhirnya hutangnya dibayarkan sekian ratus juta oleh seseorang yang bukan anak Tuhan. Mendengar kabar itu kasihan. Gereja kok gak ada yang bayarin Pak Pendeta hutang gara-gara gereja. Dah dibayarin, bukan anak Tuhan. Tidak mempermuliakan Tuhan. Lalu Pak Pendeta ini ya mati. Gerejanya ya tetap gitu aja. Enggak ada perkembangan saudaraku. Sehingga apapun yang dikerjakan itu harus selaras dengan firman. Karena kalau tidak, kita akan melahirkan Kain karena pertolongan Tuhan. Kita udah baca itu di awal. Oleh karena pertolongan Tuhan, maka anak ini lahir. Hawa ngomong begitu. Sehingga segala sesuatu yang ada yang lebih yang ditambahkan, bukan ditambahkan, yang ada yang lebih yang saudara dapat tambahan, selidiki dulu. Oleh karena semua jawaban dari Tuhan, Tuhan berikan selidiki dulu, belum tentu. Seringkali oleh karena kita memaksa Tuhan, salah satunya contoh tentang perceraian. Tuhan bicara bahwa pada awalnya tidaklah demikian. Oleh karena kekerasan hatimu, Musa mengeluarkan surat cerai. Apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Itu Allah bicara dua konsep. Kekerasan hatimu, Musa yang keluarkan. Bukan kerajaan Allah, Musa yang keluarkan. Sebabnya kekerasan hatimu, Musa gak tahan. Pada awalnya tidaklah demikian. Jadi saudara mau kembali gak pada awalnya atau melahirkan Kain? Saat itu Kain punya karakter jahat. Lalu bertindak selalu menyakitkan. Ada orang-orang yang awalnya itu begitu humble melayani Tuhan. Begitu nyaman di tengah komunitas. Komunitas begitu diberkati karena orang ini. Tapi setelah diberkati Tuhan, tidak membuat nyaman orang lain. Perilakunya sudah selalu seringkali
Dan hampir setiap orang tersakiti oleh perilaku dia. Menjadi sombong, arogan, tinggi hati, congkak, selalu memerintah. Selalu orang harus baik sama dia. Yakin dirinya selalu berhasil. Karakter Kain ada. Tapi Tuhan tetap tolong loh. Keluarlah Kain memukul Habel. Tolong ayatnya. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Sorry, kembali ke ayat awal, ayat 8. Kata Kain kepada Habel, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu. Lalu, tindakan selanjutnya membunuh dia. Nah, di sini saudara akan timbul karakter kill or to be kill. Awalnya dapat privilege Tuhan. Akhirnya karena berkomunikasi dengan dunia, tercampur cara dunia, pakai cara-cara dunia, kompromi. Terus berkembang. Karena pertolongan Tuhan, Kain hadir, lahir karena pertolongan Tuhan. Lalu mulai ada karakter jahat, iri hati, cemburu. Selalu lihat orang berhasil gak suka. Omongannya selalu negatif aja. Mata air yang pahit mengeluarkan air yang pahit. Mata air yang asin mengeluarkan air yang asin. Alkitab yang mencatat. Perbuatannya udah gak karuan. Mengelola keuangannya udah pakai cara dunia, liciknya luar biasa. Segala sesuatu dikelola sendiri menurut pemahaman dunia. Lo utang itu yang penting bayar. Mau lu cicil berapa gak apa-apa, gak kena pidana. Orang itu kalau dibayar kan utang kita aja udah seneng. Enggak begitu. Saudara harus ingat ketika saudara minta pinjam uang ke orang lain, saudara pasti baik-baik. Minta pertolongan. Tapi ketika saudara punya kewajiban mengembalikannya, saudara permainkan orang itu. Bahkan seringkali orang itu yang harus baik-baik terhadap saudara. Bahkan orang itu seringkali dimarahin. Yang punya uang yang dimarahin. Padahal dia menolong orang yang meminjam uang dia. Itu cara dunia. Ada banyak karakter anak-anak Tuhan seperti ini. Pengusaha-pengusaha yang licik keuangannya. Termasuk pembangunan gereja, saudaraku. Saya pernah melayani seorang pastor. Saya berani bertanggung jawab di hadapan Tuhan untuk kasus ini. Karena ini peristiwanya. Tahu enggak, pastor? Itu gereja terbesar itu yang dibangun. AC-nya itu saya suppliernya. Saya yang masang. Sampai sekarang belum dibangun. Belum dibayar. Udah 2 tahun. Saya pilot, pastor. Selalu ketika nanti ya bulan depan. Padahal itu masih keluarga saya. Masih omnya itu. Entah om yang gimana hubungannya. Oh iya. Yang dihutang ini seorang pastor lagi. Tapi yang bekerja di dunia sekuler. Nangis dia konseling sama saya. Wow. Tapi penampilan di depan, haleluya, Tuhan menjawab. Inilah kemuliaan Tuhan, haleluya, kebesaran ini. Bagaimana kita dapat visi dan misi. Wah, itu banyak orang beribadah di sana, ribuan orang datang, haleluya. Tapi caranya, pakai cara iblis yang nangkring di pohon. Karena memang bertahap makin naik pelayanannya. Oleh karena ambisi, akhirnya terantuk batu. Buka satu lagi di kota yang lain yang lebih besar. Jatuh miskin, akhirnya mati dalam kemiskinan. Salah satunya John Alexander Dowie. Seorang panglima kesembuhan ilahi Tuhan di Amerika. Itu orang cancer yang di ini pipinya. Itu begitu datang ke dia, dicabik-cabik keluarlah kulit yang baru, sembuh. Panglima kesembuhan ilahi luar biasa. Zaman itu bank gak banyak, gak seperti hari ini. Uangnya tuh ditaruh di bangunan bawah tanah. Saking banyaknya persembahan yang dia terima. Gak masalah, Tuhan yang kirimkan kok. Tetapi setelah itu dia membangun namanya Sion City. Dia mulai berbisnis. Membangun perumahan Sion City. Khusus untuk anak-anak Tuhan. Di situ dia mati dalam kemiskinan. Satu, melanggar panggilan.
Yang kedua, dia kompromi karena dia pakai cara dunia pasti. Karena pajak di Amerika itu besar. Lalu dia pakai konsultan-konsultan dunia. Yang pertama karena memang bukan panggilannya, sehingga jangan menjalani yang bukan panggilan. Pastikan panggilan, pasti Tuhan teguhkan panggilan. Karena dalam panggilan itu ada hak orang yang dipanggil, di mana Roh Kudus akan penuhi. Seorang pekerja patut dapat upah. Jerih lelah kita di dalam persekutuan dengan Tuhan tidak akan sia-sia. Itu janji Tuhan buat orang-orang yang memang Tuhan panggil. Dalam hal apapun, dalam memberi, dalam melayani, sebagai seorang pastor, sebagai seorang pengusaha. Kita punya upah, tapi kita punya kewajiban mengelola Taman Eden. Tapi kita kompromi karena ada komunikasi dengan dunia. Iblis nangkring di sana. Keberhasilan kita yang membuat kita kompromi. Pakai cara dunia, pemikiran dunia, ahli-ahli dunia. Tapi tidak memakai Alkitab yang diperintahkan kepada kita. Jauh banget. Seringkali pikiran kita lebih pintar dari Alkitab. Sehingga kita memilih Alkitab menjadi bodoh, orang-orang pintar itu lebih pintar dari Alkitab. Oh ya pakai caramu lebih baik daripada pakai Alkitab. Nah di situ lahirlah yang namanya kehilangan privilege dengan lahirnya Kain. Tuhan tetap tolong. Lalu timbulnya yang baru itu, termasuk di dalam kita timbul yang baru, mau usaha yang baru, pelayanan yang baru, gereja yang baru. Itu di dalamnya dididikan dengan cara-cara yang tidak baik, cara-cara yang jahat, cara-cara yang dilarang Alkitab. Yang membuat punya satu kebiasaan yang namanya budaya, yang seperti yang ditanam. Kain itu iri hati, hatinya panas. Jadi ketika itu terjadi, timbulan namanya roh persaingan, perselisihan, pertengkaran, perpecahan. Sehingga akhirnya gereja itu juga pecah kemana-mana. Kebesarannya habis. Oleh karena apa? Kuasa kegelapan menghancurkannya. Termasuk kehidupan pastornya, keluarganya berantakan, pecah belah, pastornya mati dalam kemiskinan. Gereja juga hancur-hancuran. Demikian banyak jadi sedemikian rupa, banyak perkara yang sama dengan orang dunia. Karena awalnya dikelola ditanam cara dunia. Yang sebelumnya benihnya dari kerajaan Allah. Ya karena dipanggil oleh kerajaan Allah. Awalnya ya jatuh cinta sama Yesus. Sehingga melakukan segala itu untuk Yesus. Ketika dapat privilege, selesai sudah. Privilege-nya diganggu setan, diterima, kompromi. Itu aja urutannya saudaraku. Hati-hati dengan keberhasilan. Lalu Kain mulai punya karakter tidak baik. Karakter Kain melekat, enggak membuat nyaman seorang. Lalu mulai memukul. Nah setelah itu membunuh. Lalu mulai nih memilih-milih teman. Memilih-milih pelayanan. Pastor pun dipilih-pilih. Yang membuat nyaman dia. Yang membuat namanya lebih terangkat. Kalau bersama pastor terkenal, aku dibawa ke tempat terkenal, aku akan dikenal. Semuanya serba wah. Seperti yang namanya Yesus dibawa padang gurun, dicobai iblis, dibawa iblis, ditaruh di tempat yang tinggi, gunung yang tinggi, dan bumbungan bait Allah. Padahal di sana ada iblis. Kayaknya maju terus. Kayaknya hebat terus, tapi perilaku semakin hebat kejahatannya. Nah inilah kita harus merenungkan diri. Saudara mulai koreksi, iya karakterku kok jadi gini. Kenapa pelayanan ini kok jadi seperti ini? Kenapa usahaku kok seperti ini? Kenapa jabatanku ini aku bekerja kok malah menyakiti banyak orang? Kenapa aku ini kok sekarang milih-milih yang enak aja? Yesus lagi di top puncak kejayaan karirnya, diakui. Masuk ke Taman Getsemani cuman untuk menerima perintah, walaupun gak sanggup melakukannya, mati disalibkan. Kenapa karakterku gak seperti Yesus? Mau menerima yang gak enak, maunya yang wah aja. Karena semuanya serba wah, karena udah Tuhan buat berhasil.
Bahkan kita sudah sampai meniadakan hal-hal yang tidak enak, membunuh Habel. Habel itu adalah sesuatu yang berbeda dengan Kain. Kain petani, Habel peternak. Gak bisa terima perbedaan. Gak bisa. Nah, kita harus tarik itu perjalanan ke yang namanya Taman Eden. Karena mana Taman Getsemaninya? Gak ada. Lalu kita mulai membunuh segala sesuatu yang gak enak. Menghindar segala sesuatu yang gak enak. Maunya enak aja. Dari teman, pergaulan, gereja, pelayanan, para pastor, pekerjaan. Pokoknya mau enak aja. Di situ kita sudah hidup seperti Kain. Nah, kita lanjut lagi nih ayat selanjutnya saudaraku. Kita belajar ya, sehingga kita harus mengoreksi diri. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang maha tahu. Datang pada Tuhan. Hati ini sudah enggak baik lagi. Sama pasangan sekarang kok mulai kasar. Sama uang kok mulai pelit, enggak berbagi. Dengan pelayanan kok mau menang sendiri. Semuanya ada. Pasti karena ada pelanggaran. Pasti karena kompromi. Pasti ada setan di dalamnya. Pasti ada hawa nafsu daging. Kain itu adalah akibat dari perbuatan Adam dan Hawa. Setelah melanggar. Sehingga dalam hidup kita apabila ada Kain, kita harus periksa. Tarik ke Taman Eden. Mana yang dilanggar, mana yang dikompromikan. Karena privilege Allah udah hilang. Nanti Yesus lahir baru pemulihan. Adam kedua. Itu di kitabnya Rasul Paulus. Saudaraku, kita jangan ke sana terlalu jauh. Ya, yuk ayat selanjutnya. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Nah ini saudaraku, hubungan kita sama Tuhan sudah tidak taat lagi. Bukan tidak taat aja, kita jahat sama Tuhan. Kita galak sama Tuhan. Kita jawab asal-asalan, pelayanan asal-asalan. Semua serba asal-asalan yang ada hubungan dengan hal-hal tentang Tuhan. Tentang pelayanan, tentang hal-hal kerajaan Allah. Tugas kita, kewajiban kita tidak lakukan sepenuh-penuhnya. Persembahan dikurangi karena beban pekerjaan, beban cicilan, beban hutang pekerjaan. Enggak ada hubungannya saudaraku. Bahkan kalau kita memberi yang terbaik sama Tuhan, Tuhan berikan terbaik. Kalau kita belajar itu ya, tapi kita enggak mengarah ke sana deh. Pelayanan dikurangi semua, khusus bekerja supaya menghasilkan uang banyak. Punya alasan. Karena saya harus menanggungkan banyak hal. Banyak pelayanan saya tanggungkan. Apakah kehendak Tuhan itu pelayanan banyak yang tanggungkan? Kita punya kewajiban sebatas apa yang Tuhan panggil. Kita menerima upah sebatas apa yang Tuhan inginkan. Yang harus disertai dengan jerih lelah kita sama Tuhan. Ya firman-firman ini yang mestinya menjadi iman kita. Di mana kita akhirnya berbantah sama Tuhan dan menjadi tidak baik sikap kita dengan Tuhan. Melakukan segala sesuatu ya asal-asalan. Diawali dengan Kain memberi persembahan juga asal-asalan, gak seperti Habel. Yang pertama, kalau setiap bulan di awal bulan dan selalu menyisihkan lebih dulu setiap pemasukan. Gak dipakai buat yang lain-lain, sisanya buat Tuhan. Itulah Kain. Hati Kain jadi jahat, membunuh kebenaran. Lalu dengan Tuhan selalu berbantah dan gak enak bahasanya. Perilakunya gak enak, hatinya gak enak sama Tuhan. Tuhan cuma tanya, di mana adikmu Habel? Mungkin biasa Kain yang jaga, bukan orang tuanya, Tuhan. Ya nggak tahu, emang aku menjaga adikku. Waduh gimana ya, kenapa kamu kok nggak mau ambil pelayanan? Oh kenapa kamu nggak mau berbagi berkat lagi? Kenapa kamu begini? Oh terserah aku, nggak tahu ya. Ya biar gua aja. Jangan memaksa dong, harus kerelaan. Kan pertanyaannya bukan karena rela atau tidak. Kan ada unsur-unsur di dalamnya yang dipertanyakan. Contoh,
seorang istri pulang malam. Seorang suami tergopoh-gopoh buka pintu terus tanya, sembari rada marah. Saya pernah lakukan itu terhadap anak. Maaf saudaraku. Orang tua saya juga pernah melakukan itu terhadap saya. Saya tanya dengan marah. Dari mana? Anak, kalau yang benar hatinya, sorry aku pulang telat Pak. Tadi mobilku mogok, tadi motorku mogok, tadi aku kejebak banjir, tadi aku begini. Tetapi kalau hatinya seorang anak sudah tidak baik, ya telat. Mau apa? Gak mau ngomong. Karena situasinya gak baik sama orang tuanya. Orang tua sedang berbicara dengan emosi karena khawatir. Papa ini takut, kamu takut ada apa-apa, tungguin, takut ada telepon dari polisi atau dari rumah sakit. Saya pernah mendatangkan seseorang dari jauh, naik pesawat, sampai di bandara, naik travel, semua sudah kami rinci, kami berikan. Sampai di rumah itu perjalanan 2 jam, 3 jam paling jauh, macet pun 4 jam lah. Itu dari pagi sampai malam. Saya itu gelisah lah, takutnya apa? Ternyata dia naik travel bukan yang kami tunjuk. Tapi dengan entengnya dia ngomong, oh ya saya keluar dari pintu bandara, saya ditawarin pergi ke tempat ini, tempat kami. Ya saya naik aja. Saya bilang, lain kali jangan begitu. Saya takut banyak perempuan muda yang dibawa lalu dijual, diculik kamu nanti. Itu saudara. Emosi kita nggak enak karena faktor yang baik. Kalau Kain tidak, emosinya nggak enak karena faktornya tidak baik. Nggak tahu, emang aku penjaga adikku. Kan Tuhan nggak pernah ngomong gitu. Tuhan nggak pernah suruh, Tuhan nggak pernah, kan aku sendiri yang mau. Kenapa Tuhan begini? Kan aku yang mau kasih pester. Kenapa ditanyakan? Kan aku yang mau melayani, kalau nggak mau melayani terserah aku dong. Nggak enak banget gitu loh sikapnya. Padahal pesternya tanya, di dalam hati, aduh jangan-jangan dia ini, nah sudah lama nggak kerja kenapa? Sibuk pester. Orang yang nggak kerja terus pester. Saya lagi sulit nih ekonomi saya. Oh iya. Padahal pester tanya kenapa lama aja? Takutnya ada masalah apa? Perhatian. Tapi orang kalau sudah punya hati tidak baik seperti Kain, sikapnya tidak akan baik. Sehingga nggak perlu ditanya. Karena sekali kita tanya sikap nggak baik, kita nggak usah tanya lagi. Karena pandangan beliau-beliau ini dengan kita tidak baik, saudaraku. Itu Kain yang udah masuk titik, dia tidak mau membina hubungan yang baik dengan Allah, memusuhi Allah. Nah, dosa Kain yang paling jauh, dia akan bermusuhan dengan kebenaran. Setiap kebenaran datang, dia akan tolak. Setiap kebenaran ada, dia akan pandang remeh. Dan dia akan selalu jatuhkan kebenaran. Karena Kain membunuh Habel, setelah itu dia, di mana adikmu Habel? Enggak tahu. Lanjut lagi, emang aku menjaga Israel? Aku menjaga adikku, menjaga Habel? Emang aku begini? Emang tugasku? Emang kewajibanku? Jadi kayak nantangin terus. Soundingnya itu enggak enak terus ngomongnya. Nah, di situ kita harus hati-hati kalau berjumpa orang seperti ini. Ingat, saudaraku, kalau itu dari Tuhan, kerajaan Israel berdiri, Tuhan penuhi permintaannya bangsa Israel, umat Israel. Ketika Saul balelo, Tuhan pilih Daud. Tuhan tidak pernah kekurangan untuk menyediakan buat kita. Sehingga kita jangan bergantung dengan manusia. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tetapi bagi orang yang hatinya menjauh dari Tuhan akan mendapat hukuman, saudaraku. Amin, saudaraku. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.